For my heart before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He never leaves me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees its tears that falls and hears me when I call. He knows my names. He knows my name. He knows my every thought. He sees its tears that falls and hears me when I call. One more time, say. He knows my name. He knows my every thought. He sees its tears that falls and hears me when I call. And hears me when I call. And hears me when I call. God knows my name. He knows my name. He knows, He knows. Father, you know my name, 'cause I am yours. Hallelujah, Lord Jesus. You are a mighty God, amazing Lord. You are my Father. Oh, you never, never, ever leave me. You are my Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ooh.
my hand and worship you, 'cause you are God, Almighty God. Father, I love you. My heart is filled with desire to see your power and glory. Cover the earth as the water clothes the sea. Well, I am surrounded by the fortress of God. Totally surrender to you. I lift up my hand, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You capture my heart, now my life is changed. I lift up my hand, I lift up my hand. Father, I love you. My heart is filled with desire to see your power and glory. Cover the earth as the water clothes the sea. Well, I am surrounded by the fortress of God. Totally surrender to you. I lift up my hand, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You capture my heart, now my life is changed. I lift up my hands, I lift up my hand, standing unashamed. I worship you, Father, exalting your name. You capture my heart, now my life is changed. I lift up my hands, yes, I lift up my hands, I lift up my hands. Oh, I lift up my hand one more time. Oh, I wanna lift my hand, I lift up my hands, I lift up my hand. Lift up my hand. Halo semua, ya hari ini kita bakal bahas satu kebenaran firman Tuhan. Ayatnya itu ada di Hakim-Hakim 3 ayatnya ke-31. Jadi Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31. Aku bakal bacain untuk kalian. Judul perikopnya Samgar. Ayat yang ke-31, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, di ayat ini ditulis sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Nah, dia ini siapa? Dia ini Ehud
Jadi Samgar adalah hakim yang dipilih Tuhan setelah Ehud. Karena kalau kita baca di hakim yang sebelumnya, ya itu cerita tentang hakim Ehud. Nah, kita baca Hakim 3 ayat yang 30. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Nah, jadi waktu zaman hakim Ehud, bangsa Israel itu dijajah oleh Moab. Tapi di zamannya si Samgar, bangsa Israel dijajah oleh Filistin. Jadi sebenarnya bangsa Israel itu udah biasa dijajah sama bangsa-bangsa lain, dijajah sama bangsa-bangsa yang nggak mengenal Tuhan. Ya, karena Israel tuh gak taat sama Tuhan. Di zaman hakim-hakim mereka hidup sesuai dengan apa yang benar menurut pandangan mereka. Jadi itulah kenapa mereka sampai bisa dijajah oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang gak mengenal Tuhan. Tapi meskipun demikian, Tuhan gak selamanya biarin bangsa Israel itu menderita atau dibiarin dalam penjajahan. Oleh karena itu Tuhan bangkitin hakim-hakimnya di setiap masa. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya. Nah, di zaman hakim itu si Samgar ini cukup menarik karena kita lihat latar belakang si Samgar ini ternyata dia bukan seorang yang hebat gitu, dia orang biasa gitu, dia latar belakangnya bukan dari keluarga kerajaan, bukan bangsawan. Ya, dilihat dari profesinya, Samgar ini ternyata cuma seorang petani, profesi yang mungkin dianggap remeh, sepele dan nggak diperhitungkan di zaman itu. Ya, bukan tentara, bukan raja, bukan nabi, bukan imam, tapi orang ini justru dipilih Tuhan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Ya, Samgar dipilih Tuhan untuk menjadi hakim atas Israel. Ya, dia yang tadi seorang petani yang biasanya menanam benih, menanam padi, sekarang dia menanam keadilan dalam bangsa Israel. Luar biasa. Tuhan ubah seorang yang biasa menjadi orang yang luar biasa, nothing to something, ya. Dari zero to hero, dia menyelamatin bangsa Israel. Ya, siapa yang sangka gitu. Hal ini mematahkan pola pikir orang yang percaya kalau Tuhan tuh cuma bakal pakai orang-orang yang kelihatannya hebat, mumpuni, ya punya banyak hal, skillful, kaya, pintar, atau punya sesuatu yang dibanggakan. Sedangkan Samgar nggak punya semua ini. Dia nggak punya itu. Dia nggak punya skill. Dia nggak punya skill dalam berperang. Dia nggak pintar dalam strategi perang. Tapi dia bisa kalahkan orang Filistin itu. Ya, dengan modal apa? Senjata tongkat lembu doang. Dia nggak punya modal buat beli pedang atau buat beli senjata atau buat sewa tentara, enggak. Ya, kita baca lagi tadi ayatnya apa? Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 16 orang banyaknya. Jadi Samgar itu cuma punya tongkat, dia nggak punya modal yang lain. Ya, dengan tongkat itu tapi dia menghabiskan 16 orang Filistin. Jadi Samgar ini bukan sebenarnya kekuatan itu bukan di tongkatnya gitu. Ternyata Samgar itu punya modal lain. Ya, dia punya iman. Ya, jadi Samgar tuh nggak percaya sama tongkatnya, tapi dia beriman kepada Allah. Ya, tongkat itu cuma sarana bagi Samgar ya. Sarananya itu bisa apa aja gitu, tapi dasarnya cuma satu, itu iman kita kepada Allah. Ya, dia percaya bahwa di balik tongkatnya ada Allah yang bekerja, turut bekerja di dalam hidupnya, turut bekerja di dalam tongkat penghalau lembunya. Ya, Allah sanggup menggunakan apapun yang mungkin kita punya sekarang yang terlihat sederhana, sepele. Ya, tapi Tuhan sanggup pakai itu kalau kita mau serahin itu kepada Tuhan dengan penuh rendah hati, penuh penyerahan, penuh percaya. Ya, Tuhan bisa pakai itu. Ya, karena mungkin kekuatan Samgar, kekuatan senjatanya nggak lebih besar dari kekuatan senjata orang Filistin, tapi kekuatan iman Samgar jauh melebihi kekuatan orang Filistin, dan kebesaran Allah Israel jauh melebihi kebesaran Allah bangsa lain. Ya, Allah orang Filistin, Allah orang Moab, Allah Israel lebih besar daripada itu. Sehingga sebenarnya kekuatan Samgar itu nggak terletak pada imannya kepada tongkat, tapi imannya kepada Allah. Ya, dia nggak pernah beriman kepada tongkatnya. Wah, dengan tongkat ini gue bisa ngalahin 16 orang, enggak. Tapi dengan Allah gue percaya gue bisa kalahin 16 orang, bahkan dengan tongkat penghalau lembu sekalipun. Ya, jadi tongkat Samgar nggak memberikan dia kemenangan, tapi Allah yang memberikan dia kemenangan. Jadi kemenangan kita tidak kita raih dengan diri kita sendiri, tapi kemenangan kita raih dengan Allah. Oke. Nah, jadi iman ini menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan Samgar, karena iman ini jadi dasar yang kuat untuk menopang Samgar. Dengan iman, tongkat yang tadinya dia gunakan untuk menghalau lembu, sekarang dia gunakan untuk menghalau orang Filistin. Ya, dengan iman, tongkat yang tadinya ia gunakan untuk menyelamatkan benihnya dari para lembu, kan itu penghalau lembu ya. Jadi dia tongkatnya untuk menghalau binatang yang mengganggu dalam pekerjaannya, sekarang dia gunakan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, tanggung jawab kecil yang dilakukan dengan setia berubah menjadi sebuah panggilan yang begitu besar. Jadi luar biasa Samgar ini, dia seorang petani, tapi dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, lihat dari pekerjaan dia bukan siapa-siapa.
Ya, begitupun dengan kita, mungkin kita sekarang bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal kita, ya, tapi jadilah samgar-samgar yang baru, ya, setia mulai dari hal yang kecil, ya, kita kerjakan apa yang kita punya. Kalau kita punya tongkat penghalau lembu, ya pakai itu aja dulu, pakai hal-hal yang kecil yang kita punya. Jadi Samgar menyelamatkan orang Israel dengan tongkat penghalau lembu, ya, mustahil secara logika, tapi bagi Allah nggak ada satupun hal yang mustahil, ya, nggak ada perkara yang mustahil di hadapan Allah, ya. Kalau kita jujur tulis cerita ini, ya, bener-bener dia tewasin orang 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, ya kan? Dari sini kita tahu bahwa di hadapan Allah nggak ada perkara yang mustahil, nggak ada satupun kuasa yang lebih besar daripada Tuhan, ya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Dari cerita ini kita jadi ngerti bahwa keselamatan bangsa Israel sebenarnya merupakan hasil daripada pekerjaan Tuhan yang dikerjakan melalui tongkat penghalau lembu. Jadi unsur primernya itu cuma Tuhan, tongkat penghalau lembu itu unsur sekunder. Ya, modal utamanya itu Allah, modal tambahannya itu tongkat. Persetanlah dengan modal tambahannya, ya, bisa diganti dengan apapun. Karena sekalipun tongkat lembunya nggak ada, Allah masih bisa menggunakan alat yang lain, ya. Tapi kalau unsur Allahnya yang diganti atau dihilangkan, maka tongkat penghalau lembu itu nggak akan bisa menyelamatkan Israel. Jadi esensinya bukan apa alatnya, tapi siapa yang bekerja melalui alat itu, ya. Dan kisah ini adalah salah satu gambaran bahwa keselamatan itu datang daripada kesederhanaan, keselamatan datang daripada iman. Ya, Samgar percaya, dia beriman bahwa Allah Israel sanggup menyelamatkan bangsa ini. Ya, jadi dia nggak punya sesuatu hal yang kelihatannya luar biasa kayak gue punya pedang atau gue punya tentara. Dia nggak punya itu, tapi dia punya iman yang mungkin terlihat kecil, tidak terlihat, tapi begitu besar, ya, dampaknya dalam kehidupan dia sampai dia bisa menyelamatkan orang Israel. Ya, jadi iman, ya. Ya, sederhana tapi bukan berarti gampang. Ya, kita harus latih diri kita. Ya, kita percaya dengan iman kita percaya dengan hal apapun yang mungkin kita kerjakan itu dengan iman. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan iman itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Oke. Nah, lalu lantas, ya, apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini? Kepintaran kita, skill kita, atau kekayaan? Nggak ada yang bisa disombongkan, karena modal yang kita punya untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu mau, ya. Bukan pintar, Samgar nggak pintar, ya. Bukan kaya, Samgar nggak kaya, nggak punya modal dia, ya. Menarik kalau kita pikirkan di zaman itu nggak ada satupun orang Israel yang maju untuk melawan orang Filistin selain daripada Samgar. Bayangin, di zaman itu sampai nggak ada orangnya, seorang petani yang harus maju untuk mengatasi situasi itu, untuk menghadapi orang Filistin, ya. Ya, petani nggak punya skill perang, dia nggak pintar militer, ya. Dia nggak punya modal, tapi dia mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, kita harusnya mau dulu, bukan mampu dulu. Ya, banyak ya quote yang kita dengar kayak gitu. Ya, mau dulu baru mampu. Ya, jadi bukan karena mampu, tapi karena kita mau. Jadi jelas syarat melakukan pekerjaan Tuhan tuh nggak perlu jabatan yang besar dulu, harus jadi presiden, harus jadi ketua komsel langsung, atau jadi pelayan Tuhan, pelayan mimbar. Nggak harus, mulai dari hal yang kecil, ya. Mungkin nggak dipandang orang, tapi Tuhan pandang, Tuhan lihat, ya. Si Samgar itu Tuhan lihat kok dia, ya. Melayani Tuhan itu ya nggak perlu perlu biaya atau modal yang besar, enggak, tapi perlu percaya. Karena si Samgar ini nggak disuruh Tuhan buat beli pedang baru kok, enggak. Tuhan pakai apa yang dia punya sekarang. Tuhan pakai yang dia lagi pegang sekarang, apa yang dia punya, bukan apa yang dia nggak punya, ya. Karena itu bukanlah masalah bagi Allah. Kalau kita nggak punya A, nggak punya B, enggak. Tuhan mau pakai kamu, bukan alat yang kamu pegang. Jadi Tuhan bisa pakai unsur hidup kita sekalipun, tangan, kaki. Kalau kita masih punya mulut, kita masih punya mata, ya, kaki buat berjalan, mulut buat bersaksi, telinga buat kita dengerin firman Tuhan, mata kita buat meratapi orang-orang di luar sana, ya. Jadi banyak hal dalam hidup kita yang sederhana yang kita punya, yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan pada kita, bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Asal kita percaya dengan iman, maka semua hal bisa kita maksimalkan, ya. Jadi itu, apa yang kita punya sekarang ya kita manfaatkan itu, ya. Terus melayani Tuhan tuh ternyata nggak perlu pintar menurut Samgar, ya, tapi perlu gentar, ya. Samgar takut akan Tuhan, sudah pasti. Karena kalau dia nggak takut akan Tuhan,
dia pasti takut melawan bangsa orang Filistin, ya kan? Tapi kalau dia takut menghadapi bangsa orang Filistin, berarti dia nggak takut Tuhan. Karena siapa yang takut sama Tuhan, dia bisa menghadapi siapapun. Tapi siapa yang nggak takut sama Tuhan, dia pasti takut menghadapi orang lain. Ya, karena Tuhan itu sumber kekuatan, dia menopang kita. Ya, kalau dia menjadi kawan kita, siapa yang bisa jadi lawan? Ya, jadi bangsa Israel ini dia dijajah oleh bangsa Filistin. Mungkin dalam sekejap tuh bisa binasa gitu bangsa Israel dijajah. Tapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu. Bahkan cuma satu orang benar aja di zaman itu, Tuhan selamatin bangsa Israel. Satu aja orang yang mau, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan pakai dia menjangkau bukan cuma satu daerah dia, satu perkampungan dia, mungkin tempat dia bertani, tapi satu Israel dia selamatkan. Ya, umatnya nggak dibiarin binasa sama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar cerita bangsa Israel yang dijajah bangsa lain, bangsa Moab, bangsa Filistin. Ya, ini sebenarnya bukan perkara yang mudah bagi Israel. Gak mudah, dalam sekejap mereka bisa binasa, bisa hancur, hilang, tercerai-berai. Ya, begitupun dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita nggak lagi dijajah dengan Filistin secara fisik, kita nggak dijajah sama Moab secara fisik, tapi setiap kita pasti bertemu dengan pergumulan-pergumulan, dengan Moab perkara yang sulit, Moab rohani, ya kan, Filistin rohani, perkara yang mustahil, ya, Filistin seakan-akan mustahil, tapi jangan menyerah. Karena kita udah belajar hari ini bahwa kita punya Allah yang kuasa dan kebesarannya nggak terbatas. Ia mampu mengubah tongkat yang biasa menjadi luar biasa, from nothing to something. Begitu dengan kita manusia itu apa sih? Kita itu nggak layak gitu, kita itu nothing, tapi Tuhan mengubah kita menjadi something. Ya, bukan karena kitanya, tapi karena Tuhannya yang mampu untuk mengubah kita yang nggak layak menjadi layak, yang nggak benar dibenarkan. Ya, begitu luar biasa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kalau Allah yang kita percaya adalah Allah yang mampu melakukan hal seperti ini, maka nggak usah khawatir dengan kehidupan kita, dengan perkara yang kita alami. Mungkin sulit, tapi Tuhan pasti hadir. Ya, mungkin susah, tapi Tuhan pasti menyertai kita dalam setiap keadaan sulit kita. Ya, tadi baterainya habis, ya kayak yang tadi aku bilang, ya sekalipun kita dalam keadaan susah, ya Tuhan pasti tetap beserta gitu. Jadi asalkan kita mau percaya, kita put trust kita kepada Tuhan. Tapi percaya bukan sekedar percaya, ya, karena percaya itu kata kerja. Jadi kita harus juga buktikan kepercayaan kita itu dengan tindakan kita. Karena Samgar pun dia membuktikan imannya. Dia nggak cuman ngomong atau nggak cuma percaya, tapi dia juga buktikan dengan menghadapi orang Filistin itu. Gak gampang, tapi dia ambil resiko itu. Dia hadapi orang Filistin 16 orang, ya kelihatannya mustahil, tapi dia berani ambil resiko itu. Karena itu iman itu mengambil resiko dari hal-hal yang belum pasti, ya, tapi dengan iman kita percaya itu merupakan sebuah kepastian bahwa kemenangan itu adalah kepastian di dalam Tuhan. Nah, mungkin itu aja kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sharingkan hari ini, ya. Kiranya memberkati siapapun yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati kalian. Ya, thank you dan see you on next video. Thank you, God bless you.